warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan memproses anak sekolah menjadi korban tabrak lari di Kampung Riau dengan dosen pengampu Ibu Febrina Aisyah SH MH. Saya Nela Dr. Indria MPM 2145 sebagai moderator. Diskusi saya ditemani oleh rekan saya yang pertama. Saya Berlin BM 2452. Saya Nabila Indriani Putri, MPM 24141. Saya Nurjirati MPM 24135. Saya Dina Indriani dengan MPM 24133. Setelah kita dalam pembahasan yang telah belakang yang disampaikan oleh materi kita Pasar Belakang lalu lintas yang menimpa pelajar di kawasan Kampung Riau kembali kita perhatian publik. Pada Rabu pagi 26 Februari 2025, seorang siswi negeri 1 persisnya Raja bernama Salma Kelly, 17 tahun, menjadi korban tabrak lari di lalu lintas sekitar Baru Jalur Batang. Tepatnya di kilometer 29 Desa Sungai Simpang 2 Kecamatan Kapar Kiri. Insiden tragis ini terjadi saat korban hendak berangkat ke sekolah dan ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa oleh warga sekitar. Pelaku yang kemudian diidentifikasi sebagai Novianto Haryanja, 37 tahun, berupaya menghilangkan jejak dengan menyembunyikan mobil Daihatsu Redmax yang digunakan dalam kecelakaan tersebut di kawasan Pasar Simalungun. Namun berkat informasi dari masyarakat, penyelidikan intensif pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti. Kasus ini terlebih kembali pentingnya kesadaran dan tanggung jawab pengendara di jalan raya, serta perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Tragedi ini juga menjadi pengingat akan pentingnya perlindungan terhadap keselamatan pelajar dan pengguna jalan raya. selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Nia Putri tentang rumusan masalah dengan tujuan. Baik, rumusan masalahnya yang pertama yaitu apa kronologi peristiwa tabrak lari yang menimpa anak sekolah di Kampar, Riau pada 26 Februari 2025. Yang kedua, apa faktor penyebab terjadinya kecelakaan tabrak lari tersebut. Yang ketiga, bagaimana upaya pihak kepolisian dalam mengusut pelaku tabrak lari. Yang keempat, apa dampak fisik dan psikologis yang dialami korban serta keluarganya. Yang kelima, apa tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi kejadian tabrak lari terhadap anak sekolah di masa mendatang. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui kronologi kejadian tabrak lari yang menimpa seorang anak sekolah di Kampar, Riau pada tanggal 6 Februari 2025. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan tabrak lari tersebut. Yang ketiga, untuk menggambarkan dampak yang ditimbulkan terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis. Yang keempat, untuk mengevaluasi respons dan tindakan pihak berwenang dalam menangani kasus tersebut. Yang kelima, untuk memberikan saran dan rekomendasi upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang, khususnya terhadap anak-anak sekolah sebagai pengguna jalan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Haji tentang manfaat metode sampai dengan pembahasan. Manfaat: meningkatkan kesadaran akan keselamatan berlalu lintas, mendorong evaluasi dan pengamanan jalan di sekitar. Metode: dalam penulisan amalan ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis peristiwa tabrak lari yang menimpa seorang anak sekolah di Kampar, Riau pada tanggal 26 Februari 2025. Pembahasan: peristiwa tabrak lari yang terjadi pada tanggal 26 Februari 2025 di Kabupaten Kampar, Riau melibatkan seorang anak sekolah yang menjadi korban. Kasus ini menyita perhatian publik karena melibatkan korban yang masih berusia balita belia dan terjadi di sekitar lingkungan sekolah, tempat yang seharusnya menjadi area aman bagi anak-anak. Dalam pembahasan ini akan diuraikan kronologi kejadiannya, penyebab, dampak, serta upaya penanganan dan pencegahan dari peristiwa tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dina Rianda tentang kronologi kejadian penyebab tabrak lari.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi kejadian. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari laporan media lokal dan keterangan saksi, peristiwa terjadi pada pagi hari saat anak tersebut hendak berangkat ke sekolah. Korban diduga sedang menyeberang jalan di dekat sekolahnya tanpa pengawasan orang dewasa. Lalu, sebuah kendaraan bermotor melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak korban. Kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit dan memberikan pertolongan. Beberapa warga sekitar yang menyaksikan kejadian segera menolong korban dan membawanya ke fasilitas kesehatan terdekat. Selanjutnya yaitu penyebab dari tabrak lari. Pertama, kelalaian pengendara yang mengemudi dengan kecepatan tinggi di area yang seharusnya dijaga ketat karena banyak anak sekolah. Kedua, kurangnya pengawasan dari orang tua atau pihak sekolah dalam membantu anak-anak menyeberangi jalan. Ketiga, lemahnya infrastruktur keselamatan jalan seperti kurangnya lampu lalu lintas, zebra cross, atau petugas pengatur lalu lintas di jam-jam sibuk. Terakhir, masih adanya pengendara yang tidak memiliki kesadaran hukum dan moral untuk bertanggung jawab atas kecelakaan yang ditimbulkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wijayanti Pratama yang dampak terhadap korban dan keluarga, tanggung jawab dan penanganan pihak yang berwenang, upaya pencegahan di masa mendatang, dan peran masyarakat dan media. Baiklah, saya akan membacakan beberapa materi, yaitu yang pertama selanjutnya dampak terhadap korban dan keluarga. Korban mengalami luka fisik serius dan harus menjalani perawatan intensif. Selain dampak fisik, peristiwa ini juga menimbulkan trauma psikologis bagi korban, terlebih jika masih berusia anak-anak bagi keluarga. Selanjutnya, tanggung jawab dan penanganan pihak berwenang. Setelah kejadian, pihak kepolisian setempat melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku tabrak lari. Sayangnya, dalam banyak kasus seperti ini, penemuan pelaku sering terhambat oleh kurangnya saksi atau rekaman CCTV di sekitar lokasi. Selanjutnya, upaya pencegahan di masa mendatang. Kasus ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi semua pihak. Pemerintah daerah perlu meningkatkan fasilitas keselamatan jalan di sekitar sekolah, termasuk menempatkan petugas lalu lintas pada jam-jam masuk dan pulang sekolah. Selanjutnya, peran masyarakat dan media. Masyarakat juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Kepedulian warga untuk memberikan pertolongan, melaporkan pelaku, serta mendesak pemerintah untuk bertindak tegas merupakan bentuk nyata dari solidaritas sosial. Selain itu, media masa memiliki peran penting dalam menyuarakan kasus-kasus serupa agar tidak diabaikan dan mendapat perhatian luas. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Devini Putri tentang aspek hukum dan penegakan hukum, perlindungan hukum bagi anak sebagai korban, peran teknologi dalam pencegahan dan penanganan, edukasi keselamatan lalu lintas di sekolah. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu yang ke-7, aspek hukum dan penegakan hukum. Dalam kasus tabrak lari, pelaku dapat dijerat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Secara khusus, pasal 312 menyatakan bahwa setiap pengemudi yang terlibat kecelakaan dan melarikan diri dapat dipidana penjara maksimal 3 tahun atau denda paling banyak 75 juta rupiah. Namun dalam prakteknya banyak pelaku yang sulit dilacak karena minimnya saksi, CCTV atau laporan yang cepat. Ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem hukum, peningkatan kapasitas kepolisian, serta partisipasi aktif masyarakat dalam membantu proses pelaporan dan pengungkapan kasus. Materi yang ke-8 yaitu perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Anak-anak adalah kelompok rentan yang memiliki hak atas perlindungan maksimal sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Negara berkewajiban memastikan keselamatan anak di ruang publik, termasuk di jalan raya.
Materi selanjutnya yaitu yang ke-9, para teknologi dalam pencegahan dan penanganan. Teknologi seperti kamera, CCTV, alat pemantau kecepatan, serta sistem pelaporan cepat melalui aplikasi dapat sangat membantu mencegah tabrak lari maupun mempercepat proses identifikasi pelaku. Di beberapa kota besar, teknologi ini sudah diterapkan namun belum merata hingga ke daerah-daerah seperti Kampar. Materi yang ke-10 yaitu edukasi keselamatan lalu lintas di sekolah. Kurikulum sekolah sebaiknya memasukkan pendidikan keselamatan lalu lintas sebagai bagian dari pembelajaran sejak usia dini. Ini termasuk bagaimana cara menyeberang jalan dengan benar, mengenali rambu lalu lintas, serta bersikap hati-hati di lingkungan jalan raya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurfirani tentang trauma healing dan hubungan psikologis, keterlibatan pemerintah daerah dan staf keluarga terkait, analisis lingkungan sekitar TKP atau tempat kejadian perkara, studi perbandingan dengan kasus serupa. Trauma healing dan hubungan psikologis. Pasca kecelakaan, penting untuk memperhatikan kondisi mental dan psikologis korban serta keluarga. Dukungan seperti layanan konseling, trauma healing, dan pendampingan psikologis sangat diperlukan, terutama jika korban mengalami luka serius atau kehilangan kepercayaan diri setelah kejadian. Keterlibatan pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan kawasan yang ramah anak dan aman lalu lintas. Dalam kasus ini dapat dibahas sejauh mana perhatian Pemkab Kampar terhadap penyediaan infrastruktur jalan yang aman di sekitar sekolah. Selain pemerintah, stakeholder lain seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Kepolisian, dan LSM juga berperan dalam pencegahan dan penanganan kejadian serupa. Analisis lingkungan sekitar TKP, tempat kejadian perkara. Apakah lokasi kejadian berada di dekat sekolah tanpa gerbang cross, lampu lalu lintas atau trotoar? Pembahasan ini penting untuk mengidentifikasi apakah lingkungan jalan di sekitar sekolah sudah memenuhi standar keselamatan. Jika tidak, maka bisa merekomendasikan perbaikan tata ruang dan infrastruktur jalan. Studi pembandingan dengan kasus serupa. Pembahasan bisa diperluas dengan membandingkan kasus ini dengan peristiwa tabrak lari serupa di daerah lain. Hal ini berguna untuk melihat pola umum, kesamaan penyebab, serta solusi yang sudah diterapkan di tempat lain sebagai bahan pertimbangan untuk kapan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dina Yudhanda tentang perspektif sosial dan budaya, dampak jangka panjang bagi korban. Baiklah, perspektif sosial dan budaya. Dalam masyarakat tertentu, sikap terhadap pelanggaran lalu lintas seperti tabrak lari masih dianggap biasa untuk tidak terlalu serius. Ini bisa dijadikan bahan pembahasan mengenai pentingnya perubahan budaya berkendara, pembentukan etika berlalu lintas, dan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat. Selanjutnya yaitu dampak jangka panjang korban. Dampak jangka panjang bagi korban. Selain trauma jangka pendek, korban atau anak bisa mengalami gangguan jangka panjang seperti cacat fisik, permanen, penurunan prestasi akademik karena trauma, hingga ketakutan untuk beraktivitas di luar rumah. Ini penting dibahas untuk menunjukkan betapa serius dampak kecelakaan seperti ini terhadap anak di masa depan yang akan datang. Baiklah, karena pembahasan sudah dibaca oleh rekan-rekan saya, langsung kita berikan penutupan. Jadi baca oleh saya sendiri. Penutupan. Kejadian ini tidak hanya menunjukkan kelalaian dari pihak penyelenggara, tetapi juga menunjukkan lemahnya sistem keamanan dan pengawasan di lingkungan sekolah serta kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. Dan ini berbagai aspek yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa kasus ini disebabkan oleh kombinasi dari faktor individu atau kelalaian pengendara, struktural atau minimnya infrastruktur dan pengawasan lalu lintas.
kultural atau kurangnya etika, kendala dan tanggung jawab sosial. Dampak dari kejadian ini sangat besar, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi, terutama bagi korban dan keluarganya. Kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran kolektif bahwa keselamatan anak-anak di ruang publik adalah tanggung jawab bersama. Tidak boleh ada lagi anak-anak yang menjadi korban karena kelalaian dan kurangnya kepedulian kita semua. Terima kasih sudah lihat presentasi kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami mohon maaf apabila terjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shining light story called everything speechy. Can we just skip straight?